Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang sangat berhasrat ingin menyentuh dan memelukmu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat di sini energinya siapakah dia, seseorang yang sangat berhasrat ingin menyentuh dan memelukmu. Kalau dilihat dari energi kartunya, saya merasakan orang ini adalah seseorang yang ingin bisa bersatu dengan kamu di masa depan. Dia ingin menikah dengan kamu, dia ingin menyatukan cinta kalian dalam sebuah ikatan yang serius, ikatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena dengan hadirnya kartu Ten of Pentacles, dia ingin sekali bisa menciptakan ya sebuah keluarga bersama dengan kamu. Karena mungkin selama ini dia sudah banyak menjalin hubungan dengan orang lain sebelum kamu, tapi nggak ada orang yang benar-benar bisa membuat dia merasa seyakin ini untuk bisa berumah tangga, ya, untuk bisa menikah. Makanya jika pada saat ini ada jarak ya di antara kalian berdua, mungkin karena suatu konflik yang membuat kalian terpisah, mungkin karena adanya perbedaan-perbedaan, ada sebagian di antara kamu yang menjalin hubungan LDR, atau ada beberapa di antara kamu yang saat ini sedang silent treatment, ya, terhadap seseorang atau dari orang tersebut terhadap kamu. Di sini kamu mencoba untuk bersabar, ya. Kamu mencoba untuk bisa yakin dengan hasil yang akan kamu dapatkan. Ya, tentunya siapapun yang kamu pilih, yang akan jadi pasangan kamu, yang akan jadi jodoh kamu berharap dialah seseorang yang terbaik, yang bisa membahagiakan kamu ya selamanya. Jadi jika pada saat ini kamu sedang berada pada fase menunggu, menantikan seseorang, saya melihat dia pun juga merasakan hal yang sama. Dia menantikan hubungan kalian untuk bisa terjalin lagi, komunikasi untuk bisa lancar lagi, karena dia sangat merindukan kamu pada saat ini. Ada energi yang sangat membuat dia sensitif ya pada saat ini jika sudah mengingat kamu, jika sudah mengingat tentang kenangan kalian berdua. Dia tahu bahwa hanya dengan bersama kamu dia merasa bahagia, dia merasa dicintai. Dia mengingat kembali sebenarnya ya tentang saat-saat dimana kalian bersama, saat-saat dimana kalian saling memberikan kebahagiaan satu sama lain, memberikan perhatian, cinta, dan kasih sayang. Dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang tulus. Dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang baik, seseorang yang menarik, menyenangkan, dan juga penuh cinta. Makanya gak heran ya kalau dia tergila-gila sama kamu. Dia melihat ya masa depan yang indah bersama kamu. Dia juga merasakan bahwa kamulah seseorang yang selama ini dia cari, yang selama ini dia idam-idamkan. Kemudian kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu King of Swords, mungkin beberapa di antara kamu ada yang berhubungan dengan seseorang yang keras kepala. Dia begitu egois ya mungkin. Dia begitu
keras terhadap apapun yang berbeda gitu ya dari yang dia pikirkan. Tapi meskipun egonya tinggi dan juga dia adalah seseorang yang keras kepala, tapi cintanya sama kamu juga besar di sini. Ya. Namun mungkin tertutupi oleh ego dan gengsinya tersebut. Tapi bukan berarti cinta yang dia rasakan sama kamu itu udah gak ada lagi. Sekalipun mungkin kalian tidak ada komunikasi pada saat ini, ada jarak yang terbentang luas, atau mungkin ada permasalahan yang belum terselesaikan. Makanya di sini dengan hadirnya kartu King of Swords, sebenarnya ada niat dari dalam hatinya untuk bisa menyelesaikan permasalahan, untuk bisa memberikan kejelasan pada kamu, untuk bisa memberikan kepastian. Karena mungkin selama ini dia juga sadar ya, dia masih labil, dia belum begitu dewasa dalam menjalin hubungan bersama dengan kamu. Kamu meminta kepastian, kamu minta kejelasan, tapi dia belum sanggup untuk memberikannya pada saat itu. Makanya di sini dia ingin kembali lagi dan mengabulkan ya segala keinginan kamu. Karena dia tahu bahwa memang itulah yang seharusnya dia lakukan sejak dulu. Ya, dia banyak belajar sebenarnya di sini dari kamu juga. Dia melihat kamu begitu dewasa, begitu bijaksana, dan dia memang banyak belajar dari kamu. Ya, untuk menjadi seseorang yang sabar, untuk menjadi seseorang yang stabil, dan juga lebih serius ya dalam menjalin hubungan ini. Oke, kemudian di sini ada kartu The Tower, ada Six of Cups, kemudian ada The High Priestess. Kalau untuk zodiak saya melihat di sini ada Taurus, ada Leo, ada Aquarius, Scorpio, Pisces dan Cancer. Ya. Saya melihat ada yang udah putus ya di sini dengan hadirnya kartu The Tower. Mungkin sebagian di antara kamu udah ada yang putus, udah ada yang jadi mantan gitu ya. Dan bisa jadi ada sebuah peristiwa yang begitu traumatis. Kejadian yang tiba-tiba, kejadian yang mungkin kamu gak sangka-sangka bahwa hal itu akan terjadi pada hubungan ini. Intinya ada kebenaran yang kamu dapatkan dan itu sangat menyakitkan hati kamu. Ya, dengan hadirnya kartu The Tower. Bisa jadi apapun, mungkin tentang perselingkuhan, hadirnya orang ketiga, atau mungkin ada sebuah tindakan yang dia lakukan yang kamu gak sangka-sangka. Ada kata-kata yang mungkin begitu menyakitkan hati kamu dan lain sebagainya. Ya, disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, karena ini adalah general reading-nya, energi dari banyak orang. Dan memang saya melihat juga sebagian di antara kamu di sini sepertinya merindukan orang ini, karena bagaimanapun juga ya, terlepas dari segala permasalahan yang ada, terlepas dari hal-hal buruk yang terjadi, gak bisa dipungkiri bahwa kalian juga memiliki masa-masa indah bersama. Terlihat di sini dengan hadirnya kartu Six of Cups. Ya, kamu sayang sama dia, dia sayang sama kamu. Dan sebenarnya ya, di saat awal-awal hubungan kalian ya, di sini begitu indah. Kalian saling memberi ya, satu sama lain, saling terbuka, saling ingin memberikan rasa aman dan juga nyaman. Ya. Kamu melihat kebaikan-kebaikan dia, kamu melihat usaha dan pengorbanan dia, makanya kamu jatuh cinta ya sama dia. Dia pun melihat karakter kamu yang begitu baik, begitu hangat ya, membuat dia selalu kangen sama kamu, selalu ingin berada di dekat kamu. Makanya pada saat ini, dia kayak ingin bisa mengulang itu semua. Ya, dia ingin bisa mendapatkan kembali momen-momen indah bersama kamu. Dia tahu pada saat ini
ada energi yang cukup dingin ya. Mungkin dia cuek sama kamu, dia mengabaikan kamu, dan kamu mungkin juga melakukan hal yang sama. Ya, bisa vice versa. Energi bisa terbolak dan terbalik. Dan dengan hadirnya kartu The High Priestess ini, saya juga melihat kayak ada sesuatu yang sebenarnya dia tutupi ya selama ini. Karena beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang cukup manipulatif, mungkin dia sering bohong sama kamu, sering gak jujur, dan pada akhirnya kamu menemukan ya kebenarannya seperti apa. Tapi di sini dengan hadirnya kartu ini juga menunjukkan bahwa dia sadar bahwa dia punya pilihan, apakah dia akan terus memiliki ataupun bersikap manipulatif sama kamu atau dia berubah ya. Dia tahu dia punya pilihan. Dan sepertinya di sini dia sudah memiliki kesadaran untuk berubah ya, menjadi seseorang yang lebih baik, untuk bisa ngimbangin kamu, untuk bisa jadi yang terbaik juga. Jadi jika pada saat ini dia masih diem, dia masih belum ada kabar, belum ada komunikasi, dia belum membalas pesan, dia belum mengangkat telepon kamu, saya melihat karena di sini dia masih butuh waktu. Karena untuk bisa merubah ya sifat yang sudah mungkin bertahun-tahun ya dia miliki, itu sebenarnya nggak mudah. Dia butuh waktu di sini. Ya, di satu sisi memang dia ingin segera datang ya dalam waktu dekat sama kamu, tapi di satu sisi yang lain dia takut. Dia takut bahwa hal yang sama akan terulang kembali, yang mungkin nantinya akan membuat kalian berantem, akan membuat kalian jadi saling menyerang lagi satu sama lain. Dia gak mau hal itu terjadi, makanya dia ingin fokus dulu ya sama dirinya sendiri, sampai dia benar-benar siap, sampai dia benar-benar merasa sudah bisa mengalahkan ya egonya dan juga menurunkan gengsinya yang tinggi. Oke, kita lihat lagi di sini siapakah dia. Seseorang yang sangat berhasrat ingin menyentuh dan memeluk kamu. Oke, ada Two of Pentacles, ada kartu Judgment, lalu ada The Empress. Saya merasakan memang di sini dia merindukan segala hal tentang kamu, ya. Makanya nanti di saat dia memiliki kesempatan ya untuk bertemu dengan kamu lagi, dia ingin sekali menggenggam tangan kamu, dia ingin sekali memeluk kamu dengan erat. Karena selama kalian berpisah, dia hanya bisa memendam kerinduan tersebut di dalam hatinya. Dia tidak bisa mengungkapkan, dia tidak bisa mengekspresikan, karena kondisi yang saat ini tidak memungkinkan. Ya, dia sering galau, dia sering sedih, memikirkan kamu. Dia bertanya-tanya kapan kalian akan bisa bertemu kembali, baikan lagi, rekonsiliasi. Dia bimbang dan dilema. Apalagi jika dia punya kesalahan ya sama kamu, kesalahan yang cukup besar di sini dengan hadirnya kartu Two of Pentacles. Dia ingin minta maaf sama kamu. Dia sadar selama ini tidak memperlakukan kamu dengan baik. Dia sadar bahwa mungkin selama ini dia kayak menyia-nyiakan kamu, menyepelekan kamu, tidak menghargai dan tidak memberikan cukup waktu untuk kamu ya sebagai pasangannya. Karena banyak dari kamu yang berhubungan dengan seseorang yang kayak sibuk banget gitu ya dengan pekerjaan, dengan aktivitas, sampai-sampai seakan-akan dia kayak melupakan kamu dan sangat kurang memberikan perhatian, waktu, dan juga pertemuan ya untuk kalian berdua. Atau mungkin dia sering cancel janjinya sendiri, ya sehingga membuat kamu kesel di sini, membuat kamu kayak merasa nggak dianggap sama sekali oleh dia.
kamu jadi bingung apakah dia masih menganggap kamu sebagai pasangan atau sudah tidak lagi menganggap kamu ada. Oke? Dan hal-hal tersebut sebenarnya di sini dia udah pikirkan ya. Karena kalau kita lihat dengan hadirnya kartu di Empress, dia merasa bahwa sebelumnya dia kurang bersyukur ya, sudah memiliki kamu, sudah menjadi pasangan kamu, ya. Padahal sebenarnya dia senang banget, sebenarnya dia bahagia banget. Namun karena satu dan berbagai alasan ya, mungkin dia terdistraksi juga dengan hal-hal lain, sehingga dia seperti berubah ya di sini sikapnya, dan kamu nggak melihat dia sebagai seseorang yang sama lagi. Jadi nantinya ya dia akan minta maaf sama kamu, dia akan mengatakan bahwa dia menyesal sudah memperlakukan kamu dengan buruk ya, dengan tidak baik, dan dia ingin memperbaiki semuanya. Oke, di sini ada energi Libra, Capricorn, Virgo. Sebagian mungkin ada yang berhubungan dengan Sagittarius ya. Ada Cancer. Oke, di sini ada Five of Cups, Wheel of Fortune, dan Three of Wands. Bottom of deck, Four of Cups. Dia merasa kehilangan kamu pada saat ini. Dia merasa kesepian. Ya, sebanyak apapun orang yang ada di sekitarnya, tapi dia tetap merasa sepi. Dia tetap merasa hidupnya gak berwarna tanpa hadirnya kamu di sisinya. Dia berharap bahwa kamu akan memberikan dia kesempatan lagi ya, untuk menjadi pasangan kamu ya. Dia ingin sekali bisa menikah dengan kamu. Dia ingin sekali bisa merubah situasi dan keadaan di antara kalian berdua. Dia tahu bahwa sebelumnya dia begitu emosional, dia begitu tertutup mungkin ya, egois, dan tidak memahami batin perasaan kamu. Karena dia terlalu terfokus gitu ya sama dirinya sendiri. Dan kalau ada masalah mungkin dia lebih memilih untuk kabur ya, lari, dan tidak benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ada. Tapi karena pada saat ini dia sudah melihat kamu sebagai masa depannya, ya, apalagi dia sudah merasakan bagaimana rasanya ya setelah kehilangan kamu, maka nantinya di sini dia akan lebih menghargai dan dia akan lebih bisa berkorban ya untuk hubungan ini. Dia juga selalu mendoakan kamu ya dari kejauhan agar kamu baik-baik saja, agar kamu bisa selalu bahagia, dan jika memang kalian ditakdirkan gitu ya untuk berjodoh, untuk menikah nantinya, dia berharap agar segala prosesnya bisa lancar dan kalian bisa saling memaafkan satu sama lain, bisa memulai awal yang baru dari hubungan ini. Oke, sekarang kita akan lihat dari Oracle Card. Oke. Di sini saya merasakan ada naik turunnya memang ya dari energi kalian berdua. Memang ada permasalahan, di sini ada konflik, ada ketidakseimbangan. Mungkin kamu lebih banyak berusaha dibandingkan dia, lebih banyak berkorban, lebih banyak ingin bertahan. Ya, jadi energi kamu kekuras banyak. Ya, sedangkan dia mungkin lebih santai, dia lebih kayak
tidak memusingkan apapun gitu ya. Jadi kamu jadi bingung sendiri sebenarnya di sini. Di saat dia belum ada kesadaran. Tapi pesan semesta di sini adalah you deserve love. Ya. Kamu penuh cinta, kamu pantas untuk mendapatkan cinta yang stabil, yang seimbang. Makanya dengan hal-hal buruk yang mungkin sudah terjadi sama kamu, itu juga bisa kamu jadikan sebagai pelajaran ya. Ini juga bisa menjadi sebuah pengalaman juga yang akan membawa kamu pada tingkat hubungan yang lebih tinggi. Karena di sini ada wedding ya, ada pernikahan. Jadi sebelumnya jika ada yang pernah mengalami ya, pengalaman yang sangat buruk, bahkan ada yang diselingkuhi juga di sini, ada seseorang yang manipulatif yang sudah mungkin memanfaatkan kamu, ya, kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk kedepannya. Siapapun orang yang kamu fokuskan, entah ini orang lama ataupun orang yang baru. Ya, dan dengan hadirnya kartu ini mungkin bisa jadi ada seseorang yang akan dikenalkan ya sama teman kamu pada kamu. Ya, bisa jadi orang baru. Namun jika kamu memfokuskan pada orang yang lama, saya melihat dia akan kembali, dia akan membereskan ya segala permasalahan, segala ketidakseimbangan yang telah dia berikan sebelumnya pada kamu dan juga hubungan ini. Oke. Tingkatkan juga vibrasi kamu, energi kamu agar kamu tidak selalu berada pada kondisi yang sedih atau galau ya, karena di sini semesta akan memberikan pengalaman-pengalaman yang lebih baik dan juga lebih positif untuk kamu ke depannya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.